Perkenalkan, saya Fauzia Amreka Ardianti dengan NIM 2020-53038. Saya dari kelas B dengan mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan literatur. Tinjauan literatur biasa disebut literatur atau pustaka atau juga studi literatur. Kita akan membahas mengenai pengertian atau konsep dari tinjauan dari studi literatur, fungsi dari studi literatur, manfaat dari studi literatur, dan tujuan dari studi literatur. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Perumusan pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan itu yang mana. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan atau karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, atau dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya atau citasinya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, atau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan juga memadai. Pada laporan penelitian, bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur, atau bisa disebut tinjauan literatur juga termasuk juga definisi dari landasan teori, tinjauan pustaka. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general, atau bisa disebut dengan general problem. Literatur review merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan dari literatur review yaitu buku, jurnal, makalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review ini, yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai yang pertama, peubah atau variabel yang digunakan. Kedua, model yang digunakan dalam penelitian. 3. Rancangan penelitian. 4. Sampling dan teknik pengumpulan dalam penelitian.
Yang kelima, analisis data dan cara penafsirannya. Dalam literatur review, ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kerangka teori atau theoretical framework, dan yang kedua, kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Lalu dalam literatur review terdapat 3 macam tipe, yaitu literatur review naratif atau naratif literatur review. Yang kedua, literatur review kualitatif atau kualitatif sistematik literatur review. Dan yang ketiga, literatur review kuantitatif atau kuantitatif sistematik literatur review atau meta-analisis. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun, perlu diingat, jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa atau lebih dari 3 tahun terakhir. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun-tahun yang lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. 2. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua, berikan evaluasi atau ringkas gambar-gambaran yang ada. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Lalu berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. A. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. B. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? C. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? E. Bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? F. Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? G. Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? H. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? I. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa sih kita perlu melakukan literatur review? Jawabannya, yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita sesuai pada posisi relatifnya. Misalkan, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment dari berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan gabungan dari ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di pieces analysis. Yang keempat, mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontrasnya dalam penelitian tersebut. 5. Menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. 6. Dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem dalam penelitian kita. 7. Dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. 4. Elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review yaitu A. Menggambarkan subjek penelitian, isu,
atau teori secara objektif dari literatur review. B. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris atau contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. C. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review atau kesamaan dan bagaimana variasinya dari penelitian yang lain. D. Membuat kesimpulan dari setiap bagian. Memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian tersebut. 5. Langkah-langkah dalam literatur review, yaitu yang pertama, formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest kita. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Kedua, cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian yang kita bahas. Sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Ketiga, evaluasi data. Kita melihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Kita mencari dan menemukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Keempat, analisis dan interpretasi. Diskusikan dan temukan secara ringkas literatur. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mencari kesamaan atau bisa disebut compare. Kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Ketiga, memberikan pandangan atau criticize. 4. Membandingkan atau synthesize. Yang terakhir, meringkas atau summarize. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini, dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sebagai sumber dalam daftar pustaka atau bibliografi. Sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari pertama, paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan setiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah suatu topik penelitian. Yang kedua, tesis yang merupakan penulisan ilmiah. Yang ketiga, disertasi yang merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi. Yang keempat, paper dari hasil-hasil konferensi. Biasa disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional maupun internasional. Majalah, yang kelima majalah, pamflet atau clipping, yang biasa disebut majalah ilmiah. Yang keenam, abstrak dari hasil penelitian. Yang ketujuh, proceeding. Yang kedelapan, website. Hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Yang pertama, identification of knowledge. Yang kedua, creation of knowledge. Yang ketiga, quality of assurance of knowledge. Yang terakhir, dissemination of knowledge. Yang bisa disebut hierarki dari penentuan literatur berdasarkan ide, yaitu yang pertama ide, lalu research atau sumber daya, lalu diskusi, selanjutnya primary literatur dari conference, preprints, jurnal, artikel.
Yang selanjutnya yaitu secondary literatur, dan yang terakhir tertiary literatur. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai studi literatur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.